Kemudian di lembar pengesahan ini udah benar ya, tolong yang lain diikutin. Artinya kalau ini kan pakai tab ya, judul di tab nanti jadi sama. Titik duanya dari atas ke bawah itu sama ya. Ini juga sama, udah oke, Kaprodi ya. Tanggal pengesahannya oke, sama seragam. Nah, kemudian di kata pengantar ya, contoh ini kan hanya copy paste lah, tapi jangan sampai ya salah ya nih. Contoh, kita konsisten. Ini masih ada praktek. Praktek integrasi, Pak. Padahal di sini sudah praktek lapang 2. Makanya saya bilang kita konsisten, tanyakan ke Kaprodi. Nah, baru di sini judulnya mau panjang, di balai ini boleh, tapi di depan itu cukup tadi 3 itu ya, 3 baris aja. Nah, kemudian kembali lagi di sini Jakarta dan ingat ya, untuk nomor halaman ini benar. Hanya nanti dicek, biasanya nomor halaman itu tidak mengikuti fontnya ini, harusnya sama ya. Kan biasanya dia otomatisnya bukan Times New Roman tapi Arial ya atau apa. Jadi nanti tolong selalu dicek. Artinya fontnya sama ya, kalau kamu pakai di sini Times New Roman 12 ya halaman sama 12. Nah, ucapan terima kasih juga sama, ini nanti hati-hati konsisten ya. Ada praktek integrasi atau apa silakan dirubah. Nah, itu untuk yang dari sampul sampai dengan ucapan terima kasih. Lanjut ke daftar isi ya, Saira tolong dicermatin ya. Daftar isi ada namanya bab. Ya kan ini bab. Nah, 1.1 adalah subbab ya. Subbab berarti 1 ini itu ada di bawahnya huruf P ya. Tahu nggak? Bawahnya huruf P ya. 1, 2 juga sama, berarti sejajar nanti 1.1. Nah, di bab 1 memang hanya subbab ya. Tidak ada anak subbab atau sub-subbab. Nah, di bab 2 ada subbab sama ada anaknya subbab. Berarti 2.1 di bawah T ya. Bawah T lurus. Nah, nanti 2.1.1 di bawah B. Ya kan? Jadi nanti disesuaikan, disamakan supaya rapi ya. Nah, kemudian hanya sampai sub-subbab saja ya, tidak usah sampai misalkan 2.6.1.1 nggak usah, tetapi cukup 2.6.1 ya. Jadi 3 aja, 3 digit. Umar Khalib jelas nggak? Umar Khalib. Umar mana tadi Umar? Siapa? Sepertinya Umar keluar lagi, Pak. Oh, keluar. Mita jelas ya Mita ya? Sabarudin. Siap, jelas, Pak. Oke, nah Siap, saya siap, Pak. kemarin minta klasifikasi teknologi belum ada ya, Saira ya. Siap, Pak, belum. Oke, paling enggak dasarnya Saira bisa lihat namanya pedoman umum budidaya udang ya di Permen KP nomor 75 tahun 2016. Itu ada tuh. Itu secara umum. Tapi kalau mau ditambahin teknologi terkini, tentunya kamu harus lihat jurnal. Contoh di 2020 ada Pak Romi ya, kan diajar Pak Romi kan? Dia Siap, Pak. Pak veton. Romi belum ngajar di utama, Pak. Di Oh iya perdana. perdana ya, jadi veton ya. Siap, Pak. Vaname di bak beton ya, itu ada si Taufik ya, tahu ya? Si Aldi sama Pak yang di Batam. Aldi, Heeh. Rifki sama Yogi. Ya, nah itu teknologinya bagaimana? Kemudian ada supra intensif. Jadi tentunya saya mau itu ya mungkin berbeda, tetapi supaya pengenalan diri Anda nanti sampai tingkatan mana teknologi Anda ya. Kan di situ di Permen 75 itu ada tradisional, semi intensif, intensif dan super intensif atau supra intensif. Itu nanti eh, di ini aja ringkas aja ya. Nah, untuk yang ikan ya, ikan lele, ikan patin silakan lihat pustaka orang ya. Contoh ikan patin yang dipakai pakan maggot misalkan ya. Atau kemarin punya kakakmu itu yang di daerah mana itu?
Di daerah Medan juga kalau nggak salah ada Medan, itu dia pengangkutannya atau mungkin dia menggunakan dibagi-bagi ya kolamnya luas tapi di istilahnya di sekat-sekat ya. Pernah dengar nggak Sabarudin? Siap, pernah Pak. Ya, jadi sekat-sekat. Jadi pergerakan ikannya tidak terlalu eh, jauh, otomatis dia energinya nggak dikeluarkan tapi untuk pertumbuhan. Nah, kemudian yang untuk lele juga sama ya. Lele tentunya kamu nanti menceritakan pengetahuan tentang teknologi terkini. Bisa dengan bioflok, bisa dengan probiotik, bisa juga dengan pakan tepung maggot lah dan lain-lain. Ya, begitu juga yang pembenihan. Jadi nanti setelah biologi udang faname atau mungkin di terakhir ya, setelah pasca panen kamu ceritakan ya sebelum performa kinerja budidaya nih, ceritakan bahwa apa sih teknologi terkini yang update gitu loh, yang sudah ada. Nah ini sebetulnya akan bagus nanti kalau kamu sudah pakai referensi itu, tentunya nanti bisa menjadi input nanti pada saat kamu nanti membahas pada saat hasil akhirnya ya. Di situ pastinya kan ada survival rate, food conversion ratio dan lain-lain. Nah, maju ke tentang penulisan ini ya, Sayira. Sepakat kita semua kalimat asing adalah miring ya. Jadi yang belum miring tolong dimiringkan. Nah, ini saya tidak ini lagi. Tidak mengoreksi lagi, tetapi mudah-mudahan kamu sudah tahu mana yang harus dimiringkan, mana yang enggak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan semuanya? Siap, jelas Pak. Jelas ya. Oke, lanjut ke daftar gambar. Nah, ini daftar gambar kalau saya saya setuju yang ini. Ya. Kan kalau punya Mita kemarin ada gambar 1, gambar 2 gitu. Gambarnya kebanyakan ya. Jadi kalau bisa disamakan saja, diseragamkan aja, mau gambar mau tampil di atasnya ada gambar, nanti tinggal angka 1, 2, 3 gitu ya. Ya kan tabel. Tapi kalau kemarin kan ada yang tabel 1, tabel 2 kan ada kemarin ya. Ya enggak? Jadi tolong dirapikan kembali. Sama juga lampiran. Nah, ini lampiran saya inginnya ditambah adalah form ya. Form untuk nanti pada saat seminar juga bisa ditampilkan form. Tadi kan ini form monitoring kualitas air, ya kan? Formnya ya, form monitoring kualitas air, form monitoring pertumbuhan ya. Syukur-syukur lengkap lah Anda. Jadi supaya data apa saja apabila kamu mau menghitung pertumbuhan. Misalkan data sampling pertama ya hari keberapa itu dikompletin. Nah, standarnya tentunya merujuk kepada penelitian ataupun orang yang sudah melakukan monitoring pertumbuhan. Kembali lagi, untuk referensi jangan sampai ketukar. Ya, karena bagi saya tidak ada alasan, Pak, referensi pertumbuhan ikan lele susah, Pak, jadi saya pakai patin. Itu enggak ada cerita begitu ya, Sabarudin ya. Siap Pak. Jadi sekarang eranya sekarang sudah terbuka ya, referensi terbuka, kemudian jurnal, buku banyak bisa di-download ya, mudah, kecuali mungkin ikan baru ya, yang baru dipelihara, baru didomestikasi mungkin agak susah. Saya yakin semuanya mudah lah karena referensinya sangat banyak ya. Oke, lanjut ke pendahuluan. Nah, setiap bab ya, setiap judul bab pertama atau bab kedua tolong kosongin aja. Tidak usah ada halaman ya. Oke, tidak usah ada halaman. Nah, begitu nanti ini berarti halaman kedua langsung di kanan atas ya, kanan atas. Oke. Saya bahas dari pertama. Pak. Nah, ini maaf kemarin saya sudah sampaikan kalau tidak salah ya. Dan itu tidak boleh menjadi pembuka atau awal kalimat. Nah, caranya bagaimana, Pak? Katanya. Nah, caranya adalah kita rubah tanpa mengubah arti daripada paragraf ini atau mungkin kalimat ini.
sebagai contoh ya. Budidaya udang di Indonesia, ya kan? Iya nggak? Koma, terutama udang windu mencapai puncaknya pada tahunnya kosong ini, ya. Ya kan pada tahun berapa? Ayo, tahunnya mana ini? Hati-hati. Siapa? Eh? Kayaknya dia kelolosan ini kan ada B. Nah, Kayaknya nanti itu coba saya mencapai revisi lagi. puncaknya ini tahun 80 sih bener ini, ya. Jadi baca. Nah, makanya saya bilang ini tolong selesai bimbingan ini boleh bertukar dibaca. Nih kalau saya baca aslinya di Indonesia budidaya udang terutama udang windu mencapai puncaknya pada tahun budidaya udang, ya. Kan nggak nyambung ya, Jaka Sembung pegang kolok atau Jaka Sembung naik ojek. Siapa sepertinya saya lupa Oke. hapus di Indonesia sampai tahun itu Pak. Karena Oke. B-nya huruf besar. Iya. Ya, itu tolong nanti jadi dibaca ya. Kalau kalau nggak dibaca saya rasa mungkin akan bingung. Oke, ini dari satu satu kalimat. Nah, kemudian dalam satu paragraf ya tentunya mungkin pernah diajarin pada saat Anda mata kuliah teknik apa sih metode penelitian ya. Oke, dalam satu paragraf itu tentunya ada inti daripada paragraf itu. Inti pada paragraf ini kan ingin menginformasikan bahwa budidaya udang itu ya, itu perkembangan budidaya udang di sini kan. Oke. Jadi masih nyambung ya antara kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf. Tidak disarankan dalam satu paragraf mengandung banyak inti ya. Misalkan kamu berbicara tentang budidaya udang kemudian tiba-tiba langsung ekspor ya gitu. Ini kan tentunya tentang perkembangan budidaya udang ya. Nah, setelah periode tersebut budidaya udang semakin menurun. Hari ini terjadinya kegagalan panen. Nah, ini masih memungkinkan ya. Tetapi oleh karena itu kalian diharapkan dapat menarik kembali investasi usaha. Ini nggak nyambung juga nih. Ayo, harusnya sebelum kamu masuk ke budidaya udang faname, ceritakan dulu harusnya nih, ya. Kan ini ya di budidaya udang di Indonesia, terutama udang windu mencapai puncak eh, tahun 29. Kemudian ya kan harusnya gini. Kemudian setelah 2000 muncullah budidaya udang faname yang menggantikan ya dominasi udang windu, kan begitu ya? Iya nggak? Oleh karena itu, ya kan atau mungkin kegagalan masih ini lah, kegagalan udang windu disebabkan dia tidak tahan penyakit. Oleh karena itu pada tahun 2000 ya mulai dilakukan domestikasi udang faname dari Amerika. Kehadiran udang faname diharapkan dapat menarik investasi ya pada sektor budidaya udang. Kan begitu? Siapa Ya. siapa? Nah, ini karena masih latar belakang, tolong baca saja lah ya, baca. Tentunya Anda pasti kalau bisa bertukar. Nanti sama siapa nih? Saira sama si siapa namanya itu? Khalid Umar, Umar. ya. Umar nanti dibaca punya Saira. Nah, kemudian lanjut ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua yang apa yang mau diumumkan? Nah, dalam satu paragraf ya, seyogianya itu maksimal 8 sampai 11 lah. Kalau ini terlalu panjang nanti ya. 8 sampai 11. Nah, pertanyaan saya kira benar nggak ini dari Andrianto, Mansur, kemudian Banun itu benar punya punya sendiri atau copy paste punya orang nih? Saya tanya nih. Siapa? Ada jurnalnya Pak. Oke Jadi ya, saya jadi masukin. Iya. ya oke, jadi harus tahu. Nah, kebetulan kan kita tidak sampai detail misalkan kalau di beberapa kita penelitian orang itu sampai halaman berapa yang kamu citasi ya. Jadi menurut saya kalau ini nanti pada saat seminar harus siap ya. Harus siap bisa menjelaskan. Nah, ini kata kuncinya dalam satu paragraf itu diharapkan 8 sampai dengan 11 kalimat. Kita hitung punya Saira ya. Jadi yang pertama itu kepanjangan juga nih. Dalam satu kalimat itu ada juga kuncinya kan gitu ya. Ada juga kuncinya. Jadi nggak boleh terlalu kepanjangan kapan kamu napasnya kan begitu ya. Harusnya gini, udang faname merupakan udang introduksi ya yang berasal dari Amerika Selatan. Ini masih digabung aja ya. Andrianto ini titik ya kan gitu ya. Dan SNI titik. Satu kalimat ya kan. Dua
3, 4, ya masih masuk lah ya. Tidak lebih, ya lebih 11 sedikit lah nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau terlalu kepanjangan juga memang tidak bagus. Tapi karena di dalam satu paragraf kan tadi ada inti, ya. Intinya apa? Kemudian pelengkapnya apa? Ada kalimat pelengkapnya ada juga. Jadi misalkan kamu menyampaikan di sini ada udang namanya merupakan udang introduksi, kapan diintroduksi harusnya nih, ya. Karena atau masih menyambung di atas, ya. Mulai diintroduksi tahun 2000 atau 2001 lah gitu ya. Jadi mulai dibudidayakan sekian. Kemudian teknologi pemisahan udang faname telah berkembang dengan cepat mulai teknologi tradisional. Nah, itu nanti tolong dilihat. Nah, ini kan tadi kan ini kan Permen KP nomor 75 tahun 2016 ya. Nah, udah tahu belum? Tapi kalau ini harusnya nggak usah ini aja nih. Jadi Permen KP ya. Jadi bukan Menteri Kelautan. Nanti dilihat lagi. Nah, kemudian balai ini coba nih. Emang ada balai takar? Takar apa timbang nih? Siap, Pak. Ya, tolong jangan inilah, jangan lengah karena ini kan tulisan kamu, tentunya kamu yang baca ya. Jadi oleh karena itu tadi ya karena menarik harusnya tadi karena menarik saya minat untuk mengambil budidaya udang gitu ya di Takalar. Kenapa di Takalar itu juga dijelaskan. Nah, tujuannya yang pertama tujuan pelaksanaan praktek lapang 2 yang pertama mampu ya. Mampu melakukan, nggak usah mengkaji lah, mampu melakukan ya. Ya, teknik pembesaran udang faname di bak beton tadi. Kemudian mampu mengevaluasi performa kinerja budidaya udang faname ya. Kemudian mampu menganalisis permasalahan. Nah, ini tidak ada finansial ya. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis. Nah, ini pakai mampu semua ya. Permasalahan kinerja budidaya. Oke. Nah, kemudian disebutkan tadi batasan masalahnya di performa kinerja apa yang akan kamu bahas. Kayaknya ada lagi deh. Ada SGR, ada SR, ada FCR, ada FR ya. Nanti ditambahin lagi nih kalau nggak salah ada sekitar 5 ya, bukan 4. Ya. Nanti ditambahin lagi. Nah, ini kan tadi tidak ada analisa finansial ini. Halo. 3 itu adalah kamu Siap, Pak. mengidentifikasi permasalahan. Nah, kan kalau mengidentifikasi permasalahan ada 5M ya enggak? Mesin, metode ya, material, money. Nah, itu batasannya hanya itu aja. Nah, itu tolong disesuaikan. Nah, bagi yang mengambil analisis permasalahan disamakan sajalah ya. Jadi 5M tadi yang menjadi batasan masalahnya. Lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka juga sama di latar belakang itu tolong baca lagi ya. Baca lagi, kemudian jangan sampai salah. Dan ini kan titiknya ada 2, jangan sampai salah lah. Nah, karena ini adalah kunci-kunci nanti bagaimana Anda pada saat presentasi ya. Pada saat presentasi kan Anda tidak usah diceritakan, tetapi cukup Anda tampilkan morfologi ini. Nah, ini morfologinya kebetulan nggak lengkap ini. Carilah yang lengkap ya. Kan morfologi itu kan ada yang pleopodnya di Siap, mana Pak. kan gitu ya. Jadi Siap. carilah yang lengkap. Nah, kayak gini nih. Ya. Nih, yang lengkap ini kan kamu tinggal jelaskan ya. Siap, Ini Pak. telik. Untuk yang di PPT saya ngambil yang morfologi ini. Jadi yang awal tadi yang klasifikasi saya tidak masukkan. Oke, ya. Jadi nanti di PPT tentunya berdasarkan ini gambar-gambar itu bolehlah, tapi nggak usah dibahas lama-lama ya. Tapi tetap ada tadi, ada ini dan misalkan 2 nih. Ya kamu mau tentang morfologi dan habitat penyebaran dari gambar itu. Nah, justru karena kamu mau praktek yang diceritakan banyak, yang pertama tadi teknologi, yang kedua metode kerja, yang ketiga adalah analisis data ataupun data yang akan dikumpulkan. Itu aja sebetulnya. Ya. Jadi kata kuncinya tadi, kalau saya sih berbicara tentang teknologi yang terkini apa, ya. Yang kedua tadi adalah metode kerja.
bagaimana kamu cara menghitung pakannya, mau blended learning, mau segala macam gitu ya. Tentunya bagaimana sampling kamu jelaskan. Syukur-syukur ada gambarnya ya. Data apa yang akan diambil akan dikumpulkan dan analisis data tadi kan. Metode kerja itu untuk mengambil data ya, untuk mengambil data. Nah, setelah dapat data, datanya mau dianalisis pakai apa? Untuk menyimpulkan hasilnya. Nah, itu 3 saja tahapannya kalau saya lihat ya. Jadi ini tolong dibaca bertukar ya. Dan saya terus terang tidak setuju karena ilmiah ya. Itu ada garis miring ya. Tetapi pakai atau sajalah ya. Kalau buku karya ilmiah biasanya tidak ada garis miring, tetapi memastikan tanah tidak mengandung pirit atau zat besi kan gitu ya. Jadi nggak garis miring, kemudian nanti nggak ada tanda-tanda bold gitu ya. Jadi nomor ataupun simbol itu nggak usah pakai simbol. Nah kemudian kembali lagi, tolong ingatkan kepada yang lain, setiap singkatan itu ya awal, misalkan ini adalah BOD atau H2S. Nah ini tolong simbol ini harus benar ya. H2S kan H2-nya di bawah ya. Ya. Tolong Ya, Pak. semuanya karena ini kita sudah proposal ya. Jadi tolong dianukan. Nah, ini belum diperbaiki nih. Ini kan namanya Putra saja nih ya. Saya kira Siap, Pak. ya, jadi kalau kita melihat pustaka ya. Nah, ini yang saya bilang, ini dirubah semua bisa nih saya. Ini contoh masih ada ini nih. Nih apa ini? Google Scholar. Nggak Siap, usah. Pak. Kalau ini bukan ngambilnya begini nih. Jadi kalau ini bisa dikecilin semua hurufnya. Siap, Pak. Oke, nah nanti coba lampiran boleh, oke. Siap. Nah, saya sementara sampai situ saya ambil punyanya si Mita tadi ya, Mita. Umar udah masuk belum Umar? Siap, Pak. Belum masuk, Pak. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Alhamdulillah. Jadi yang seminar hari Senin ada? Siap saya, Pak. Sama Pugu. Pugu nggak Satu ada. ruangan. Pugu gimana nggak ada kabarnya? Dikabarin lah, suruh cepat. Besok paling lambat harus sudah. Saya sih yang penting dia sudah mengerjakan proposalnya, kemudian saya baca, saya izinkan seminar lah. Kalau belum sama sekali, maaf ya, jangan dulu lah. Siap, Pak. Berarti siap. Mungkin nanti setelah ini Ya, kami beritahu, Pak. Untuk yang kabarin aja. belum langsung kirim ke Bapak. Hmm. Oke, tunggu ya Mita ya. Oke. Mita. Tolong di multi share screen. Dah? Siap sudah, Pak. Oke, ya. Kelihatan ya? Mita kelihatan nggak? Siap, Pak. Oke, ya ini judulnya punya Mita lugas ya, tegas. Nah, cuman tadi tulisannya ya harusnya jangan salah lah. Ini salah atau benar? Fana? Apa? Faname. Ya, gitu loh ya. Jadi tolong saya review ini aja lah biar tahu. Ya. Oke. Kemudian ini tadi kan sudah yang tadi ini tentunya sudah tahu ya. Kalau sudah tahu jadi nggak saya ini lagi, nggak saya kasih tahu lagi ya. Nah, kita lanjut ke ini sama udah oke. Jurusan udah nggak ada, Mbak. Aduh. Kamu masih mau pakai jurusan? Ya, tolong copy paste boleh, tetapi jangan ngono dong ya.
Oke. Kemudian ini tadi, ini sama ya praktek lapang, kemudian ini integrasi sama seperti Sayira. Jangan-jangan copy paste punya Sayira ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke teknologi yang ini belum ada semua ya. Mohon izin, Pak. Ya, Kalau misalnya untuk pembenihan udang kan di sana pakainya itu, Pak. Kayak seperti biasa gitu, Pak. Nggak ada teknologinya. kalau seperti biasa apa? Kayak nggak ada tambahan untuk kayak pemberian pakan. Kayak seperti biasa pada umumnya gitu, Pak. Jadi bingung kalau misalnya teknologi buat pembenihan udang itu apa. Nah, maksud saya tadi setiap tinjauan pustaka nih, ini nanti sebelum atau setelah analisa finansial disebutkan teknologi terkini yang update. Masa nggak ada kalau udang Faname ada misalkan dengan pemberian probiotik kan gitu ya. Kalau dulu-dulu kan nggak ada probiotik. Caranya cari jurnal ya. Cari jurnal misalkan bagaimana untuk mempertahankan misalkan udang itu lambat molting ya. Boleh digunakan apa gitu ya. Tapi berarti nggak usah sesuai sama yang di lapangan dong, Pak. Jadi itu kayak cuma referensi kita aja. Iya, di judul kan udah oke. Hanya isi nanti di tinjauan pustaka masing-masing biota menceritakan ya, menceritakan atau melaporkan teknologi apa yang sekarang berjalan. Contoh misalkan tadi ada pakannya, ada probiotiknya, ada juga mungkin yang menggunakan sinar UV ya, atau menggunakan apalah induknya misalkan metode ablasi atau mungkin tidak menggunakan ablasi. Banyak lah, jadi sebetulnya banyak sekali. Nah, itu aja, Pak. itu adalah untuk mempermudah nanti pada saat kamu pembahasan, kalau kamu membaca tadi 3 referensi yang berbeda, tentunya akan paham ya bahwa step di pembenihan udang itu yang 3 berbeda itu A, B, C, S, U misalkan. Di satunya A, B, C, S, U, Z, H misalkan kan gitu ya. Jadi ada beberapa penambahan-penambahan gitu loh. Nah mungkin di tempat kamu yang akan kamu praktek mungkin hanya A, B, C, D, Z gitu doang kan gitu. Nah itu kan nanti akan berbicara produktivitasnya ya. Jadi misalkan dengan probiotik bisa meningkatkan SR-nya dari 80 ke 90. Kemudian dengan pemberian pakan yang tinggi protein tadi dari 80 jadi 95 gitu loh. Jadi berceritanya tentang produktivitas tadi, SR ataupun ininya mortality-nya ya. Kan ini kan benih. Kalau tadi kan berkaitan dengan bobotnya segala macam ya SGR ya. Kalau ini kan hanya mungkin SR lah ya. SR sama waktu panen lah misalkan. Sama kualitasnya lah. Jadi Kita ya. cari teknologi yang bisa kayak buat ngembangin gitu ya, Pak. Tapi bukan nggak usah di lapangannya tuh nggak usah harus ada gitu. Iya. Jadi kan kamu proposal ini ya. Ini kan proposal itu seolah-olah kamu belum ke sana, memang belum ke sana kan. Jadi kamu harus tahu teknologi apa sekarang yang update atau yang terbaru. Ya. Teknologi apa yang di pembenihan udang itu. Misalkan ada rekayasa pakannya, rekayasa mungkin probiotiknya, itu dicari di referensi yang ada untuk penguatan bahwa budidaya udang sekarang itu tidak mutlak kayak yang kamu bilang tadi, ini. Ya silakan aja kalau nanti di lokasi kamu seperti itu saja, tapi kamu sebagai nanti yang mau praktek di itu udah tahu ya permasalahannya nanti mudah diidentifikasi. Oke. Nah, ini kalau tidak salah dibedakan ya antara identifikasi masalah dengan metode analisis data ya. Ya, Sayira nanti sama yang punya Sayira saja tuh. Ya. Siapa? Metode kerja itu bukan performa kinerja budidaya juga.
Aspek teknis juga Dan bukan. analis metode kerja itu Pak untuk yang kayak pemeliharaannya bagaimana gitu. Nah, jadi nanti dicek lagi ya. Ini kan isinya samakan saja lah. Metode pengumpulan data, kemudian metode kerja kan ya. Metode analisis data isinya apa itu disesuaikan aja. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Ini di tabel aja kayak punyanya Sayira. Nah ini nih saya kemarin minta ya ini belum diperbaikin nih. Minta karena ini sudah 2020 adalah yang 2020 referensi ini nih. Tentang katakanlah tentang pembenihan udang ya. Kalau 2018 kan bisa aja punya utama kemarin, tapi kalau 2020 pure baru punya kamu gitu loh. Ya. Jadi Siapa harus mohon izin di PPT saya baru mendapatkan referensi baru untuk yang latar belakang untuk penjualan ekspor udang Faname udang dari BKIPM itu bisa saya gantikan Pak masuk ke sini karena baru saya dapatkan datanya gitu. boleh, Oh siapa? boleh nggak apa-apa. Karena Ya. di PPT saya masukin itu Pak. Ya, boleh ya. Jadi tolong ini belum ini ya, belum diperbaikin ya. Analisa finansial produksi ya. Nah, ini kan analisa finansial produksi benih udang Faname udah ya, perbaikin ya. Oke. Ini nanti ditengahin bisa ya. Nih. Ya Mita dibaca lagi sama teman-temannya lah biar. Nah, ini hindarin kayak gini nih. Ini punya Mita, nanti cek lagi contoh nih halamannya. Ini apa kira-kira fontnya? Arial kayak Iya, harusnya. Times New Roman. Nah, itu ya. Ini Calibri. Calibri. Calibri 11. Kalau kita rubah, kamu pakainya apa? Times New Roman, Pak. Times New Roman. Ya, nanti rubah aja ya. 12 ya, jadi semuanya begitu. Nah, ini tabelnya ini aja lah. Sesuaikan aja dengan biasanya sih tabel ini ya ini kalau saya melihat ini kita harus mulai merubah ini tabel itu dia hanya ini aja atau komplit aja nggak apa-apa lah ininya garisnya ya. Nah tapi jangan lupa tadi ya ini harus dicantumkan sumbernya ya. Nah ini hati-hati nih kalau seperti ini syukur-syukur harusnya ada gambar ya. Kemudian ini miringkan ini ya. Ini kan kalimat asing. Miringkan. Kemudian ada gambar. Nah, kalau ada gambar begini, ini yang saya bilang hati-hati. Ini antara ini dengan ini itu harus ditunjukkan mananya nih. Harus dikasih tanda ya. Misalkan ini pembedanya ini, ya kan? Ini kan yang A masih bentuk garis, ya. B itu sudah mulai terisi ya. C ini sudah sampai cabang-cabang penuh telurnya. Ini yang sudah ya. Nah, tapi ABC-nya mana penjelasannya? Mita, Itu Pak yang di atas, tapi itu 1, 2, 3 ya. bukan ABC ya? Iya, ntar diganti. Iya. Nah, 4. TKG 4 bagian yang terlihat pucat berarti. Nah, pucat mana? Nggak ada kelihatan pucat. Ini hati-hati makanya nih. Ya. Jadi karena kan dia meanukan warna ya. Ini yang 3 nih atau yang C, tahu nggak kamu di sini ada gelap warnanya punggung berwarna merah kuning kan nggak kelihatan karena ini bukan berwarna ya. Jadi nanti disesuaikan aja referensinya yang mudah
baca ya. Oke. Nah, kita kan sepakat nih ya kalau ini pakainya dannya dan simbol ya. Nih, pakainya dan simbol semua aja. Oke, kemudian terpenting adalah cara kerja ya. Cara kerja kira-kira tadi bagaimana kamu mempersiapkan airnya, kemudian nanti nebar nukleusnya ya, sampai mengukur kualitas airnya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sabar. Siap, Pak. Yang belum ada adalah Pugus sama si siapa? Nasrullah, Pak. Nasrullah. Kemana ya mereka ya? Nasrullah kapan maju? Nah ini boleh lah nih. Jadi kemarin jangan sampai nanti jumlahnya nggak perlu lah. Kalau jumlah kamu kalau udah praktek ya jumlah alatnya. Nah ini Utomo nulis apa nih? Utomo et al ya. Saya cek Utomo et al nulis apa RSTU. Utomo analisis ya. Oke. Nah udang Paname itu Paname. Oke masih mending lah. Analisis usaha budidaya udang Paname. Nah, harusnya Mita, harusnya Mita carilah yang usaha pembenihan udang Faname referensinya. Ya, jadi syukur-syukur tadi dapat lah, pasti dapat banyak kan ya, nggak susah kan? Pak, Bukan tapi berarti nggak boleh, pasti ada. Jadi kebanyakan yang di dalam-dalam gitu, Pak. Jadi kayak dia juga ngambil dari referensi orang gitu, Pak. cari adalah tentang yang budidaya apa namanya pembenihan udang ada khusus itu. Cari dulu ya. Nanti kalau nggak ada ya masih mending lah pakai inilah. Nah ini kan udah dibenerin nih. Kalau ininya juga sama kayaknya nggak gede deh. Ilmu kelautannya kecil aja nih. Ya kan bisa diperbaikin kan? Bisa, Pak. Ya. Nah ini kan tadi ini PT. PT-nya gede apa kecil harusnya? PT-nya. Besar, Pak. Siap besar, Nah, Pak. nanti dilihat lagi ya. Jadi cara kamu memperbaikin. Kalau bahasa asing kamu miringkan. Ya karena ini jurnal berbahasa Indonesia. Apa skripsinya. Nggak ada yang berbahasa asing ya? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Minimal ada 3 lah ya. Semua aja nih. Minimal ada 3 yang berbahasa asing. Biar Ya tahu. Pak, untuk ada yang Boyd itu Pak yang kualitas Boyd kualitas itu air. nggak usah. Yang jurnal. Saya maunya jurnal. Siapa yang Bond itu juga kayaknya buku sebuah Pak kita dapatnya. Enggak, Itu udah yang jurnal banyak ya. Kalau siapa? kalau nggak percaya nih saya stop screen dulu. Ntar saya cari nih. Halo Mita. Nih, Apa? kamu bisa cari ya. Kelihatan nggak? Tuh. Bentar, Pak. Ya, dia 2015 tetapi inovasi marine stream ya. Seed
Production and Farming in Vietnam. Ini kan jurnal nih, ngebuka. Ya, jadi tolonglah masuk ke ResearchGate aja. ResearchGate ini banyak apa namanya yang bisa kamu ambil, ya, bisa kamu download, nggak bayar, ya. Tahu nggak cara masuknya? Halo? Belum, Pak. Siapa Yaudah tinggal kamu, nulis research get aja terus login atau sign up. ya, atau Dulu. cari ya. Jadi gampang lah, nggak susah. Nah, atau mungkin tadi kamu bisa ke, kalau jurnal-jurnal lain, nanti saya ajarin ini nih. Di Elsevier juga ada, Pak. Ya, wih, mantap kalau Elsevier tuh. Ini Tapi banyak. Pak, ndak open access semua Pak. Kalau Elsevier hanya beberapa. Misalnya saya butuhnya yang ini, tapi ada cuman nggak bisa open access, jadi bingung juga. Ya, gampang. Nanti kamu saya kasih minta apa namanya DOI-nya, nanti dibuka di yang punyanya Rusia itu. Namanya SCI Hub ya. Iya, Pak. Pernah tahu nggak SCI Hub? Siap tahu, Pak. Siap Nah, tahu, itu Pak. udah tahu. Kasih tahu si Mita tuh. Oke. Ini ada lagi nih, kan kalau bilang Mita nggak punya referensi ya harus belajar lah. Paling nggak ada 3 minimal semuanya ya. Mau lele, mau patin, Sabarudin. Nih, ini tahun berapa ini publikasinya? 2020 Pak. 2020 Pak. Ya, 2020 ya. Jadi dia efek ya diet black cumin ya terhadap growth performance. Ini bisa untuk udang, bisa untuk pembesaran, bisa untuk pembenihan. Nah, Anda ya. Nanti tinggal cari aja. Nih, ini bagus nih dia deh jurnalnya. Ya. Jadi nggak ada kata kalimat nggak bisa, harus ada paling nggak 3 ya. Silakan nanti yang berbahasa Inggris syukur-syukur bisa 5 tahun ke sebelumnya aja lah, 2015 sampai 2020 yang kamu tambahin. Bisa nggak Mita? Siap, bisa, Pak. Bisa. Taufik bisa? Insya Allah bisa Pak. Oke. Nah, kemudian ada lagi nggak Taufik sama si Sabar? Siapa Pak? Ada masalah lagi nggak? Siap untuk sekarang masih ini Pak, menyatukan dari bahannya semua Pak. Oke. Jadi Sama kuncinya, literatur yang sama teknologinya juga Pak, belum semua, belum ya, nyampe. kuncinya bertukarlah Sabar dengan Taufik misalkan bertukar, atau mungkin Mita dengan Saira bertukar. Nanti Pak. kata kalimat yang salah tolong dibenerin. Kalau kata kalimat salah itu masih ada, itu seolah-olah kamu bikin proposal nggak serius. Nanti diubek-ubek isinya ya. Kan tadi kayak Saira itu karena nggak dibaca, jadi keputus. Nanti begitu depan udah salah, itu udah orang nggak mau baca. Ah, ini nggak serius gitu ya. Nah, makanya proposal itu untuk meyakinkan bahwa kamu serius untuk menyusunnya dan untuk melakukan prakteknya. Saya rasa kayaknya udah cukup nih, udah jam 8 ya. Nah, tolong kalau misalkan saya sih nggak, si siapa namanya Pugu kan belum ya, belum Pak. pesan ke saya. Kalau misalkan Pugu nggak bisa, siapa yang mau menggantikan? Mita. Mita Pak. Mita, siap. Sabar atau Mita? Pugu setelah saya Pak. Ke-7. Iya. 3. Sabar hari apa Bar? Kamu Bar? Siap hari kedua, Pak. Taufik? Siap, sama-sama sabar Pak. Mita hari keberapa? 2, Pak. Gimana kalau maju hari pertama Mita? Jangan, Pak. Saya jadi Jangan. Pak. Ya. Sabar bisa hari pertama supaya menggantikan Pugu? Siap, insya Allah, Pak. Ah, oke. Kita bungkus Sabar sama Saira ya. Hari pertama kalau Pugu nggak siap. Siap. Jadi Pugu kalau hari ini atau besok dia kirim, kemudian makalahnya oke, saya kasih kesempatan dia Senin maju. Ya. Nah, tolong
yang mau maju besok Senin, Selasa atau Rebo itu Minggu jam 5 sore PowerPoint-nya sudah sampai ke saya ya. Siap, Pak. Adain gladi aja, Pak. Ya, mau gladi? Siap, Pak. Hari Senin gitu, Pak. Oh, hari Senin. Ya, lihat nanti lah ya. Siap. Boleh lah. Nah, Oh. kemudian cara bikin PowerPoint udah tahu ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Dari Pembahasan PowerPoint gimana, Pak? kenapa? Pembahasan PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kan sama nih. Jadi untuk kita presentasi itu tentunya ini kan ada, ntar saya ini kan ya. Kalau kamu bikin PowerPoint itu kan karena ini sebetulnya apa namanya keuntungan buat kamu loh karena ini online. Ya enggak? Kita nggak tahu di depan kamu ada buku atau enggak atau ada mungkin infokus ya yang kamu baca di depannya atau enggak kita nggak tahu. Ya. Atau ada handphone di sini kamu baca tuh isinya. Nanti pada saat ditanya itu ada yang bantuin, nggak apa-apa. Ya, jadi ini sebetulnya lebih siap kalau kamu online seperti ini. Kan kita nggak, kamu tahu nggak kalau di saya sini misalkan ada yang bantuin, kalau nanti kita ujian itu kan nggak tahu, ya. Jadi PowerPoint ya karena ini online tentunya selengkap-lengkapnya. Tinggal kamu mengatur waktu ya. Jadi kalau PowerPoint tadi contohnya si Saira mau menampilkan morfologi. Ya, Pak. Coba saya tampilin, Pak. Saya sudah jadi alhamdulillah. Ya boleh deh, boleh. Silakan. Sabar, udah ngopi belum, Bar? Siap, belum Pak. Belum makan juga ya? Itu ada siapa itu, Bar? Ada adik Pak. Yari, Pak. Kayaknya sama topik sebelahan ya? Siap ya, Pak. Siap, Pak. Deket ya? Siap, Pak. Oh, deket. Emang kamu orang mana, Pik? Siap, lagi berkunjung ke tempat sawar, Pak. Wah, itu dibantu si Umar itu. Oke, siap, Pak. Saya kemarin udah kontak alumni juga. Supaya Umar diluluskan biar cepat lulus. Saira. Siap, Pak. Oke. Share screen saya terlihat, Pak. Ya, dilihat. Nah, di ini lagi di Yes, lagi muter, Pak. Nah, kalimat proposalnya nggak ada Proposal, apa namanya? Proposalnya harus ada atau mungkin di tagging ya. Kenapa error? Seperti sinyalnya, Pak. Karena lagi di luar juga. Nah, itu nanti dicoba-coba ya untuk presentasi itu. Kalau paling aman sebetulnya kalau bisa pakai handphone, sinyalnya akan bagus, nggak tethering ya. Bisa nggak kamu share screen pakai handphone? Susah, Pak, kalau pakai handphone. Kenapa? Ngelek, Pak. Ngelek, Pak. Nge-lag, iya. Masa nge-lag sih? Ya, Kalau Pak, share screen kalau terlihat nggak, Pak? internetnya di kantor pakai laptop bagus. Oke. Nah, saran saya Ira ya, ini nanti harus ada kalimat praktek atau proposal praktek apa? Proposal praktek lapang 2. Ya, lapang 2 itu harus ada ya. Siap, Pak. Kemudian kita orang perikanan nggak usah jauh-jauh lah dari warna biru atau warna biru laut lah ya. Nah, jadi yang di ininya, di depannya, di judulnya, ya. Judulnya ada seminar proposal praktek lapang 2 gitu. Nah, ini kan kamu pakai begini. Itu menurut saya boleh sih, tetapi nanti pada saat kamu online ini, kalau seperti ini kurang menarik sebetulnya. Kamu klik coba yang pendahuluan. Enggak, Pak, langsung dia ke kanan. Enggak. Oh. Oke. Nah, ini juga tolong ya, kalau bisa
share screen-nya atau mungkin apa sih namanya? Ini langsung aja klik gitu. Oh, siap. Nggak usah pakai animasi aja, Pak. Iya, nggak usah pakai animasi karena waktunya supaya apa yang kamu sampaikan makin banyak gitu loh. Kalau pakai animasi kamu kan nanti takutnya menunggu, ya. Siap. Karena ini kan kamu nggak ada operator ya, sendiri kan? Enggak, Pak. Iya, Ya sendiri. udah itu. Nah, kalau animasi agak kurang bagus. Nah, kemudian tadi hati-hati gambar udah bagus lah. Terus terang sebetulnya yang penting semua yang kamu sampaikan itu ada sumber pustakanya ya. Siapa Kamu untuk di misalkan PowerPoint juga masukin juga, Pak, daftar pustakanya. Misalnya. iya sumber pustakanya, referensinya. Siapa? Misalkan performansi kinerja apa itu menurut siapa kan gitu ya. Dalam kurung aja. Siapa? Ya, udah bagus lah. Terus nanti disesuaikan yang tadi koreksian tadi ya. Siapa? Oke, tadi kan 5 tuh. Satu lagi apa itu ada itu. Ini, Pak, yang tadi tinjauan Ya. pustaka yang tadi yang saya masukkan hanya Oke. ini. Nah, ini maksudnya sumber pustakanya dicantumin. Oh, siapa, Siap. Misalkan menurut siapa? Kan di bawahnya bisa nih. Bawahnya gambar itu ya, pustakanya siapa jadi tahu. Jadi yang kamu ambil dari orang tolong dicantumin pustakanya. Nah, ini ada beberapa sih ya pengertian bahwa Vaname itu sudah Penaus saja bukan Lito Penaus. Ya. Kalau boleh rubah saja ke Penaus ya. Tapi nanti di depan sebelum kamu menjelaskan ada bahasanya Penaus itu kenapa jadi Penaus? Menurut Mita tahu nggak Mita? Tahun berapa itu udah berubah itu? Iya, Pak. Soalnya biar kayak sama kayak udang windu. Jadi memang telekomnya dia tidak terbuka, tetap telekomnya sama gitu loh. Jadi tidak apa sih namanya? Dulu kan kenapa dinamakan Lito Penaus itu telekomnya terbuka katanya. Tapi padahal enggak, dia hanya apa namanya? Hanya bayangan aja. Jadi saya sarankan pakai Penaus Vaname aja. Siapa Ya. untuk di proposalnya? Ya Juga dirubah diganti. semua. Rubah Siap. semua aja. Siapa? Atau kalau memang nggak merubah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh bisa dijawab. Ya, nanti akan disesuaikan. Oh, siapa? Ya. Siap. Oke, lanjut ke metode kerja deh. Terus jangan sampai kamu nanti nggak tahu ada di halaman berapa metode praktek, ada di halaman berapa pustakanya gitu, harus tahu itu ya. Siapa? Karena nanti kalau dosen balik lagi ke ini harus tahu semua. Oke lah, udah bagus lah. Siapa? Ya. Sinyalnya. Udahlah cukup. Siap. Cuman tampilan pertama tadi dikasih seminar atau mungkin proposal praktek gitu ya. Yang kedua warnanya jangan dominan karena kita orang kelautan. Saya tahu sih kamu suka warna merah tuh, jilbabnya aja merah sekarang. Ya. Sabar, ada lagi sabar. Bisa ya Bar maju hari Senin sama saya ya Ban ya. Siap, insya Allah bisa Pak. Nanti kamu siap saja, nanti pagi sebelum mulai seminar, nanti saya colek Pak Kaprodi, kamu WA Pak Haryadi setelah saya colek Pak Kaprodi. Siap Pak. Itu aja, Taufik, Sabar sama Mita ya. Pokoknya Pak. terus ditukar ya, tadi suruh baca punyanya kamu sama temanmu supaya poin-poin tadi yang salah bisa terkurangin. Itu aja dari saya live ya. Siap, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke.